bohong. Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safana Nur Fajriani dengan NIM 104060099 dari kelas 1C program studi keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi melalui video ini untuk mata kuliah konsep dasar keperawatan yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Pindo, Eskerp Nurse Enkerp. Video ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam memahami lebih dalam materi yang telah dipapar selama perkuliahan. Harapannya melalui video ini saya dapat mengulas kembali poin-poin penting dan memperbaiki pemahaman yang mungkin masih kurang. Sebelumnya ada yang tahu apa itu perawat dan keperawatan? Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam suatu tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Sedangkan keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, kelompok, keluarga, ataupun masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Selanjutnya mengenai materi teori-teori keperawatan di dunia. Yang pertama, Florence Nightingale. Florence Nightingale 1820 sampai 1910 adalah seorang reformis sosial, ahli statistik, dan pelopor keperawatan modern asal Inggris. Dia dikenal sebagai The Lady with the Lamp atau wanita dengan lampu karena kebiasaannya mengunjungi prajurit yang terluka di malam hari untuk merawat mereka. Pekerjaan Nightingale merevolusi praktik perawatan kesehatan. Florence Nightingale juga dikenal sebagai ibu keperawatan modern. Teori keperawatan yang ia kembangkan menekankan pentingnya lingkungan dalam proses penyembuhan pasien. Nightingale percaya bahwa lingkungan yang sehat dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk penyembuhan dirinya sendiri, sehingga peran perawat adalah mengatur lingkungan agar mendukung pemulihan pasien. Teori Florence Nightingale, teori lingkungan, menekankan pentingnya yang baik untuk penyembuhan pasien. Konsep lingkungan dalam teori Florence Nightingale mencakup yang pertama, lingkungan fisik, kebersihan, ventilasi, pencahayaan, suhu, kebisingan yang mempengaruhi kesehatan. Dan yang kedua, lingkungan fisiologis, suasana hati dan kenyamanan emosional pasien. Dan yang ketiga, lingkungan sosial, interaksi sosial dengan keluarga, perawat, dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pasien. Florence Nightingale berperan penting dalam proses keperawatan dengan pendekatan yang sistematis. Yang pertama, pengkajian dan pengumpulan data. Perawat mengumpulkan data tentang kondisi fisik pasien dan lingkungan seperti kebersihan dan pencahayaan. Yang kedua, analisis data. Data dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara lingkungan dan kesehatan pasien. Dan yang ketiga, identifikasi masalah. Berdasarkan analisis, perawat mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi pemulihan pasien. Dan yang keempat, diagnosis keperawatan, menentukan masalah keperawatan dan merencanakan intervensi yang diperlukan. Dan yang kelima, implementasi. Perawat melakukan tindakan untuk memperbaiki lingkungan dan memberikan perawatan yang mendukung pemulihan. Dan yang keenam, evaluasi. Nilai hasil perawat dan perubahan kondisi pasien untuk menemukan efektivitas intervensi. Proses ini mencerminkan teori Florence Nightingale yang menghubungkan perawatan dengan lingkungan untuk pemulihan pasien. Yang selanjutnya, teori dari Dorothy Orem adalah seorang ahli teori keperawatan asal Amerika yang dikenal karena mengembangkan teori defisit keperawatan diri, self-care deficit nursing theory. Teori ini berfokus pada gagasan bahwa individu memiliki kemampuan alami untuk perawatan diri sendiri. Yang mempengaruhi teori Orem, yang pertama tingkat pengembangan usia, yang kedua pengalaman hidup, yang ketiga orientasi sosial kultural, yang keempat sumber lain pada diri sendiri seperti fisiologis dan emosional. Dorothy Orem dalam self-care deficit nursing theory
mengidentifikasi 3 sistem perawatan keperawatan nursing care system yang digunakan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien terhadap perawat. Sistem ini membantu menentukan peran perawat dalam membentuk pesan memenuhi kebutuhan perawat diri mereka. Berikut ada 3 sistem perawatan yang dijelaskan. Yang pertama, sistem sepenuhnya kompensasi. Perawat sepenuhnya bertanggung jawab atas perawatan pasien karena pasien tidak mampu melakukan perawatan diri sama sekali. Dan yang kedua, sistem sebagian kompensasi. Perawat membantu pasien dalam beberapa aspek perawatan diri yang tidak dapat dilakukan pasien sendiri. Dan yang ketiga, sistem pendukung edukasi. Perawat hanya memberikan dukungan, bimbingan, atau edukasi untuk membantu pasien merawat dirinya sendiri. 3 sistem perawatan ini mencerminkan bagaimana perawat dapat menyesuaikan intervensi mereka berdasarkan tingkat kemampuan pasien. Tujuan akhirnya adalah untuk membantu pasien mencapai kemandirian dalam perawatan diri sesuai dengan kapasitas mereka. Dan selanjutnya teori Virginia Henderson. Virginia Henderson lahir di Kansas City, Missouri pada 1897 sebagai tokoh keperawatan. Ia pun banyak menulis berbagai tulisan yang berupa tulisan ataupun buku yang diterbitkan. Teori Virginia Henderson dikenal sebagai teori kebutuhan dasar, the need theory, yang berfokus pada kebutuhan dasar manusia. Tujuan utamanya adalah membantu pasien cepat kembali mandiri dalam mengurus dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson: yang pertama, bernapas secara normal; yang kedua, makan dan minum cukup; yang ketiga, eliminas; yang keempat, bergerak dan mempertahankan posisi yang dikehendak; yang kelima, istirahat dan tidur; yang keenam, memilih cara berpakaian atau melepas pakaian; yang ketujuh, mempertahankan temperatur tubuh dalam rentang normal; dan yang ke-8, menjaga tubuh tetap bersih dan rapi; yang ke-9, menghindari bahaya dari lingkungan; yang ke-10, berkomunikasi dengan orang lain; yang ke-11, beribadah menurut keyakinan; yang ke-12, bekerja yang menjanjikan presentasi; yang ke-13, bermain dan berpresentasi dalam berbagai bentuk rekreasi; ke-14, belajar menggali atau memuaskan rasa keingintahuan yang mengacu pada perkembangan dan kesehatan normal. Virginia Henderson diklarifikasi menjadi 4 kategori, yaitu pertama, biologis dari nomor 1 sampai 10, yang kedua, fisiologis dari nomor 10 sampai nomor 14, dan yang ketiga, spiritual nomor 11, yang keempat, sisiologis dari nomor 12 dan 13. Menurut Virginia Henderson, yang ke-14, kebutuhan dasarnya harus menjadi fokus dasar. Tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, usia; yang kedua, kondisi emosional atau mood; yang ketiga, latar belakang sosial dan budaya; dan yang terakhir, kondisi fisik dan mental. Menurut teori ini, perawat harus membantu pasien untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, jika kemungkinan, atau memberi keperawatan yang diperlukan untuk membantu pasien menjalani proses penyembuhan atau pemulihan. Dengan demikian, teori Henderson menekankan pentingnya pendekatan individual dalam perawatan dan pemberian peran yang aktif bagi perawat dan mendukung pasien agar dapat mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Teori ini juga memberikan panduan bagi perawat untuk memberi perhatian secara menyeluruh kepada pasien, dengan tidak hanya fokus pada kondisi fisik, tetapi juga faktor-faktor fisiologis dan sosial yang mempengaruhi kesehatan mereka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. See you in next video. Dadah!